Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, tabi'in, pada para ulama, dan sampailah kepada kita yang nanti diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati juga, sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitas dalam belajar mengajarnya di kelas, karena saya minta bantuan untuk ada tugas dari CGP, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SD Cijeruk Kecamatan Ciwidey. Sebelum kita memulai diskusi dan sebelum memulai diseminasi, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu guru SD Negeri Cibodas yang saya hormati, yang turut hadir pada kesempatan ini. Maaf, Bapak Ibu guru SD Cijeruk yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini pada acara diseminasi aksi nyata modul 4 ya, modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Cijeruk Kecamatan Ciwidey yang digagas oleh CGP angkatan ke-10 Saudara Burhanuddin. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada hari ini. Diseminasi ini merupakan implementasi dari program Kemendikbudristek tentang guru penggerak yang digagas oleh Balai Besar Guru Penggerak, di mana ini merupakan pengembangan anggaran pemerintah di bidang pendidikan yang 20% itu kan dibagi dua. Sebagian itu untuk Balai Besar Guru Penggerak dan sebagian lagi untuk Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan BBPMP. Di mana dalam hal ini Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Ini berarti sudah ada 10 angkatan dari angkatan 1 sampai sekarang. Tujuannya apa? Dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan pendidikan khususnya di kita di negeri SD Cijeruk pada umumnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI bisa maju berkembang sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, merujuk kepada Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata modul 1.4 ini, bagi para staf pengajar yang ada di SD Negeri Cijeruk ini mendapat wawasan baru, sehingga apa yang kita kerjakan ke depannya, teknik maupun metode cara mengajar ini tidak hanya berfokus pada metode pembelajaran yang terdahulu, karena era sekarang ini era digitalisasi sehingga kita perlu mengikuti perkembangan zaman, menambah wawasan tentang digitalisasi sehingga nanti keberhasilan anak didik ini bisa dirasakan oleh kita manfaatnya dan mempunyai nilai tambah yang lebih dari yang sudah-sudah. Untuk itu saya harapkan dengan adanya calon guru penggerak ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan kita yang lain yang belum
bisa mengikuti jejak Pak Burhanuddin, karena ini sebelumnya sudah ada di Kecamatan Ciwidey beberapa guru penggerak yang telah selesai. Kebetulan pada waktu di SD Cibodas, adik saya Pulau itu angkatan ke berapa? Ke-7 ya kalau tidak salah. Angkatan ke-1, iya angkatan ke-1 yang orang yang pertama di Ciwidey mengikuti calon guru penggerak. Walaupun pada sampai saat ini P3K belum ada regulasi yang khusus spesifik mengenai jenjang karir dan kepangkatan. Mudah-mudahan dengan adanya pemerintahan baru yang akan datang, karena ini sudah menjadi undang-undang ASN, sudah masuk di undang-undang ASN, sehingga nanti sejajar dengan ASN yang terdahulu, tidak ada perbedaan, baik itu status pensiunnya, status jenjang karirnya, dan status kepangkatannya bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Untuk itu kegiatan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif di SD Negeri Cijeruk Kecamatan Ciwidey pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Wawan sudah membuka tentang acara aksi nyata ini, dan untuk kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Kita pasang dulu earphone. Cek. Nah, sebelum kita mulai tentang aksi nyata ini, karena ibu-ibu barusan dari kelas pasti pada pegel dan agak mumet karena sudah mengajar anak-anak didiknya. Sekarang kita akan sedikit dulu pelemasan. Silahkan Bapak dan Ibu hadap kanan. Ya, silahkan kanan, mangga. Biar badannya agak lemas, silahkan pegang pundaknya. Iya, dipijit-pijit dulu. Iya, terus yang rileks, yang santai. Oke, terus. Aduh, juga enak gitu. Siap. Iya, terus. Oke, sudah. Sekarang gantian. Balik kanan. Gantian, Bu Sipa silahkan mijit tembok. Iya. Bisa 1 jam. Bisa 1 jam. Iya, sudah lumayan agak lemas. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini salah satu tugas dari PGP. PGP itu adalah pendidikan guru penggerak, yang dimana di sini nanti saya ada 3 modul. Yang modul pertama itu ada salah satu tugas modul pertama, yaitu aksi nyata modul 1.4. Nah, itu saya sendiri yang eksis ya. Biasanya yang di tengah adalah PP, pengajar praktik, yaitu Pak Ujang Sofian SPD yang pernah kesini juga. Dan yang paling cantik yaitu Ibu Pasil, yaitu Ibu Pina Fitriani PP SPD MPD. Beliau itu dari Kabupaten Bekasi, jauh ya. Dan sekarang menjadi Pasil di Kabupaten Bandung untuk kelompok PP Pak Ujang dan Pak Tarun. Kita langsung saja. Nah, tadi saya katakan bahwa
PGP ini atau pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul. Nah, untuk modul pertama ini dibagi menjadi 4 modul. Nah, yang modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk modul 1.1 ini kita belajar tentang fondasi pertama pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang memprakarsainya yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan yang selanjutnya itu modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya juga yaitu modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, kalau nanti ibu bapak tertarik untuk mengikuti CGP, nanti akan tahu apa itu visi guru penggerak. Kalau diterangkan sekarang mungkin agak panjang. Kita ke intinya saja, yaitu tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, kira-kira menurut ibu budaya positif itu apa menurut bapak ibu? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang menjawab? Silahkan. Bu Citra, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra, sudah tahu ya. Menurut pendapat saya, budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bernilai positif atau kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti atau ditularkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut saya seperti itu. Iya, bisa ya seperti itu. Budaya positif itu adalah budaya sangat bagus sekali dan nanti juga akan ditularkan juga kepada yang pertama itu sudah pasti kepada anak didik kita ya. Dan selain ke anak didik kita, karena di sekolah itu bukan hanya murid tapi ada rekan juga kita dan juga ada kepala sekolah. Nah, yang ikut PGP ini harus juga menularkan ke rekan sejawatnya dan juga ke bapak ibu kepala sekolahnya. Nah, ini sebagai pengantar bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk diseminasi hari ini kita akan membahas tentang ini, ibu-ibu bapak ya. Lanjut, selanjutnya. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Berarti kalau kebajikan universal itu semuanya diakui oleh seluruh dunia, bahkan saya disebut seluruh manusia lah. Nah, ini kebajikan universal. Terus yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, nanti kita akan melihat ya ibu aksi nyata saya bagaimana nanti ada anak yang melakukan kesalahan, apa itu dihukum atau tidak, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keenamnya adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran ya. Nah, untuk pembelajaran sekarang itu merupakan perjalanan stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, jadi ini perubahan ini kalau dulu ya, kita lagi bersekolah dulu, kebanyakan itu guru itu semaunya dia, bukan kebutuhan kita sebagai murid. Tapi kalau maunya dia ya gitu, kita harus nurut. Tetapi sekarang berubah paradigmanya. Nah, sekarang kita harus belajar atau pembelajaran itu harus sesuai dengan atau yang berpihak kepada murid atau yang sering disebut berdiferensiasi. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol yang digagas oleh Dr. William Glasser. Nah,
Kontrol teori ini meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau guru itu mengontrol murid itu ilusi. Padahal seharusnya diri sendiri, dia sendiri yang harus mengontrol dirinya sendiri, bukan mengontrol murid ya. Karena murid itu kan bebas. Kalau kita mengontrol murid ya bukan murid menjadi pintar, tapi kita yang ingin dia menjadi pintar. Jadi bukan keinginan murid yang ingin menjadi pintar, tapi kita. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini adalah salah satu perubahan paradigmanya. Yang keduanya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang kita tahu bahwa kita membuat orang merasa bersalah ya akan menjadi berubah, tetapi kenyataannya tidak ya. Karena ya apa yang dikatakan saya tadi, karena setiap orang itu harusnya itu berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Yang ketiganya itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semua mungkin penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat, tapi kita harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Tidak disamakan dengan yang lainnya. Misalkan murid A dengan murid B disamakan cara penanganannya. Nah, tidak seperti itu pasti, karena setiap orang itu mempunyai karakternya masing-masing. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini ya karena kita merasa paling tua, merasa paling bisa, itu ada maksa biasanya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Padahal ya teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Padahal ya tadi juga setiap orang itu mempunyai kebutuhan berbeda-beda, pasti tidak akan sama. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita sendiri ya. Selanjutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau teknik kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Pasti semua yang dilakukan pasti ada alasannya. Nah, itu yang menjadi penekanannya, itu alasannya itu apa. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda atau diri sendiri. Nah, kalau dulu ya gitu, kita pada murid ya, kita yang mengontrol. Nah, padahal harusnya kita bisa mengarahkan murid kita yang harus mengontrol diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di rumah, kalau misalkan apa yang kita inginkan gagal, pasti dipaksa. Kalau tidak dipaksa, dibujuk. Ya. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu, tapi kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Nah, ini disiplin positif. Yang pertama yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bahwa anak itu kita harus menumbuhkan jiwa intrinsiknya atau jiwa kemandiriannya dari dalam diri sendiri. Jadi bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar ya, tapi harus dari diri sendiri. Disiplin diri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, itu salah satunya. Tiganya itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, biasanya kan kalau kita ke anak itu, kalau anak misalkan ingin mau menuruti kita, biasanya kita memberikan iming-iming. Misalkan ini ya, kalau misalkan mau ke depan nanti bapak kasih permen misalkan, atau nanti ya kalau misalkan kalian ke depan dipulangkan paling
depan. Nah sekarang itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena ditakutkannya nanti si anak didik kita itu ya jadi itu, jadi pengen permen, jadi pengen pulang duluan ataupun apa. Nah sekarang jangan sampai seperti itu, karena ya itu ditakutkannya. Jadi pemberian hadiah pun ada negatifnya. Nah yang ditakutkan itu seperti apa? Kalaupun mau, kita harus memberi pengertian dulu ke anak bahwa ini bukan satu-satunya pencapaiannya untuk mendapatkan suatu hal, karena masih ada yang lain. Nah kita harus memberikan alasan yang tepat kepada anak tersebut. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang masuk ke dalam Unmer, kurikulum merdeka. Nah salah satu nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu salah satu kebajikannya. Kira-kira nih menurut Ibu dan Bapak, implementasi di sekolahnya kira-kira tentang apa ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bersifat berdoa sebelum belajar, ya, berdoa setelah belajar. iya betul sekali. Nah itu salah satu dari implementasi beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang yang berkebinekaan global. Nah, kira-kira apa ya Bu ya implementasinya di sekolahnya, kira-kira apa ya? Berkebinekaan global. Kalau di kita kan banyak ada yang dari Jawa ya. Jadi selain sekolah kita selain yang suku Sunda, tapi juga ada yang dari Jawa itu ya datang. Nah berarti kita harus saling menghargai, harus saling menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya itu bergotong royong. Nah kalau ini sudah pasti bergotong royong itu biasanya kita berkolaborasi, kerjasama ya, antara murid dengan murid maupun murid dengan guru ataupun guru dengan kepala sekolah. Pokoknya ini yang mencakup semua warga sekolah. Yang selanjutnya itu kreatif. Kira-kira apa Ibu kreatif dimaksud dalam profil pelajar Pancasila ini? Iya bisa. Terus kalian puji tuh biar kedengaran. Kreatifnya misalnya bisa menciptakan hal-hal yang baru atau menginovasi yang telah ada, jadi sesuatu yang lebih baru. Nah, iya betul sekali. Menciptakan ide-ide baru dan juga memodifikasi hal-hal yang sudah ada, menjadi lebih menarik dalam pembelajaran. Selanjutnya itu bernalar kritis. Nah, bahwa anak didik kita harus bernalar kritis. Maksudnya dia tahu nggak bernalar kritis ini? Bernalar kritis. Jangan gitu-gitu aja. Ya. Bisa. Bisa punya. Bernalar kritis, jadi pemikirannya jangan di situ-situ aja gitu. Iya, jadi kalau di kita mah open the box harus di luar. Iya, Open the box ya, harus di luar yang lain ya. Dan yang ketiga mandiri. Kalau mandiri itu apa kira-kira, Bu ya? Mandiri kita harus apa? bisa menjalankannya dengan oleh diri sendiri, Ya. tanpa harus bantuan tanpa diberi. Maka Citra. anak buat ikut nanti. Jadi Mandiri, misalnya atau contohnya itu siswa sudah bisa melaksanakan sesuatu tanpa dibimbing atau dibantu oleh gurunya, jadi bisa mandiri, bisa dilaksanakan oleh dirinya sendiri. ya betul sekali. Jadi mandiri itu dia tanpa disuruh mempunyai kemauan sendiri ya dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya makanan, pakaian, rumah, kesehatan, serta kebutuhan biologis. Nah, terus yang keduanya yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, serta dapat menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu salah satunya. Terus yang ketiganya yaitu keempatnya itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan atau hampa. Nah, kira-kira kalau misalkan ini dikaitkan dengan anak didik kita di kelas, kira-kira bagaimana nih? Misalkan seperti kalau kebutuhan untuk bertahan hidup sudah pasti ya, anak juga perlu makan ya, makanya kita. Terus kalau kasih sayang, maksudnya gimana ke anak didik kita? Memberikan perhatian. Iya. Menurut saya ya, kalau di kelas siswa itu kan mempunyai berdiferensiasi ya Pak. Ada yang kemampuannya baik, di atas rata-rata, ada yang kurang. Ketika setiap siswa tuh treatmentnya beda-beda ya Kak. Yeah. Treatmentnya berbeda-beda. Ketika anak yang kurang, kita harus memberikan treatment kasih sayangnya seperti apa. Apakah effortnya mungkin lebih lagi. Kalau yang dibully, suka ada yang dibully ya, karena dia kurang dalam pelajaran, biasanya temannya membuli. Kalau saya di kelas itu biasanya gak boleh, kamu gak boleh gitu sama teman yang kurang dalam pelajarannya. Jadi ada treatment khusus untuk siswa yang mungkin memang sudah dibawanya, ke bawahnya siswa yang lain tuh pengennya ngeherian wae gitu. Pamer kamu pintar, pantan kasih soal pintar, mengarahkan lebih, tidak perlu diarahkan lebih banyak mungkin ya. Terkedah di emutan wae tas hidden gitu, pami anu pintar anu kumaha gitu. Iya, Saking begitu. Iya, betul sekali Bu Syifa, karena setiap anak itu yang pasti berbeda-beda, apalagi kita tidak tahu bahwa si anak itu datang ke sekolah itu dengan perasaan apa. Kita tidak tahu apakah mungkin di rumahnya itu ada sesuatu atau apa. Makanya di sekolah ya kita harus menyayangi mereka, dan kita juga harus tahu, makanya ada pembelajaran diferensiasi biar kita lebih tahu keadaan anak bukan hanya di sekolah saja tetapi di luar sekolah juga. Nah, kalau untuk yang nomor 5, ada yang mau kaitkan kira-kira bagaimana untuk kesenangan? Kesenangan kira-kira ada yang tahu bagaimana ini dikaitkan dengan di kelas? Bisa mengadakan nyanyi. Betul. Betul bahwa di dalam kelas itu kita sambil belajar itu anak-anak itu harus merasa senang, jadi jangan merasa tertekan. Jadi apalagi sampai si anak ini berpikir betah di sekolah, mau ke sekolah lagi daripada di rumah ya. Bahkan mungkin bisa disebut ke sekolahnya itu adalah sebagai rumah kedua anak-anak itu, karena dia merasa senang makanya betah di sekolah. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, sebaiknya hindari hukuman apapun, pemberian penghargaan secara berlebihan. Nah, tadi ya, jangan memberi penghargaan secara berlebihan. Kalaupun itu mau, ya harus ada alasan yang tepat ke anak-anak, karena
Nah tadi yang ditakutkannya adalah motivasinya itu jadi ingin diberikan hadiah, itu yang ditakutkan. Terus sebaiknya juga dihindari hukuman, ya, bukan hukuman tapi nanti ada yang namanya konsekuensi. Kalau kamu misalkan tidak belajar, konsekuensinya apa kira-kira ibu-ibu? Ya tidak bisa mengerjakan tugas ya kalau tidak belajar. Kalau hukuman misalkan dia menjatuhkan misalkan pulpen atau misal coret-coret di tembok, kita hukumannya di luar disuruh berdiri, nah itu baru namanya hukuman. Kalau konsekuensi, kalau misalnya dia coret-coret di tembok, konsekuensinya kita kasih tahu nanti kelas kita akan kotor. Terus nanti juga untuk menangani permasalahan itu harus bagaimana, nanti ada di sini tidak ada restitusi. Nah ini ada yang namanya identitas gagal, itu sebagai hukuman. Ada yang namanya identitas sukses, disiplin. Nah kalau disiplin itu tadi ada konsekuensi. Kalau hukuman ini lihat ya ibu, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau misalkan dihukum itu pasti takut. Kalau kita dulu itu dihukum itu pasti takut, ya. Tapi kalau dulu saya sebelum ikut CGPI itu sering menghukum anak-anak karena berpikiran bahwa menghukum anak-anak itu akan jerak dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi efek di belakangnya itu si anak-anak jadi minder, jadi takut. Nah itu yang ditakutinya kalau menghukum itu. Nah jadi lebih baik adalah dengan konsekuensi. Seperti tadi kamu tidak belajar, ya konsekuensinya kamu tidak akan bisa mengerjakan tugas, ya. Kamu misalkan menjatuhkan botol teman kamu di bawahnya misalkan jadi basah, ya konsekuensinya kamu harus mengepelnya atau membersihkannya. Bukan misalkan kamu menjatuhkan, keluar kamu atau kamu duduk. Nah itu menghukum, bukan konsekuensi. Nah pasti itu ke anak juga akan berimbas ke hatinya sampai teringat kalau hukuman. Pernah ya kalau kita kan dulu seperti itu, sampai kita belajar waktu SD itu kita sering dihukum, ya. Nah kalau konsekuensi itu kalau bisa disebut di kita kan sebab akibat lah. Karena sebabnya kamu begitu, akibatnya kamu ya begitu. Nah ini kalau restitusinya itu murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi dia sendiri yang belajar memecahkan masalahnya, bukan sama kita. Mungkin kita hanya sebagai fasilitator saja. Ya bagaimana anak harus memecahkan masalah. Terus ada juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Namun misalkan kalau misalkan ada yang tadi menjatuhkan air ke temannya, kita misalkan memberi hukumannya, kamu harus ganti lagi. Nah tidak seperti itu ya tadi ya diimpel terus minta maaf, ya. Tidak harus dibayar impas. Ya, kalau misalkan menjatuhkan air digantian, misalkan. Tidak seperti itu ibu-ibu. Kalau konsekuensinya itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dengan tadi minta maaf, misalkan. Nah untuk restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Terus dampak pada murid, kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri karena takut. Nah kalau konsekuensi pasti akan kehilangan hak. Kan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out atau penahanan. Misalkan kita memberikan soal di waktu, misalkan sejam harus beres ya. Nah kalau konsekuensi itu ya kalau misalkan waktunya sudah beres ya sudah. Tidak misalkan kalau hukuman kalau belum beres, kalau di orang mana can beres wae, ya teh kumaha gitu ge can beres wae. Nah kalau misalkan di konsekuensi ya sudah, berarti ini masih konsekuensi kamu karena belum selesai. Nah untuk restitusinya, murid atau anak kita kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah kamu sudah beres, nanti lagi atau misalnya besok lagi ya belajar lagi biar lebih cepat mengerjakannya. Dan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai diri kita ya dulu kalau dihukum kita sampai ingat sudah diketahui atau masuk akal.
Untuk restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi dipanggil anak itu, ya. Dipanggil berdua kita ngobrol, ya. Nah, nanti di restitusi itu ada yang namanya validasi tindakan, ada yang dilihat dulu dari awal, ya, sampai nanti dibuat keyakinannya apakah sudah melanggar keyakinan, apakah sudah menyepakati keyakinan kelas yang disepakatinya nanti di restitusi. Nah, menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, biasanya gitu ya, kita marah, kepada bodoh atau kumaha. Nah, itu hukuman biasanya guru itu seperti itu biasanya. Nah, untuk sekarang ada konsekuensinya, yaitu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi dibantu dulu, sudah dibantu, diingatkan dulu kesepakatannya, lalu diperingatkan. Kalau misalnya masih seperti itu, diberikan konsekuensi. Untuk restitusinya itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, nanti guru menyebutkan keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa, ya. Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol, ya. Nah, kita itu biasanya itu sebagai yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kita berefleksi sendiri, kira-kira kita ada di posisi yang mana nih? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini pengertiannya. Nah, kalau penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi bisa berlumayan kita ya disuruh keluar, atau misalkan ya ucapan yang tidak enak ke anak-anak itu. Terus yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Biasa nama jam, ibu sudah capek, cing atuh, cing bagus, cing sang nulis, misalnya gitu ya. Nah, itu membuat orang merasa bersalah, biasanya namanya. Yang ketiga adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi minimal langsung guru itu pendekatan kepada murid itu. Biasanya kalau guru datang, kamu kenapa misalkan telat masuk? Harusnya besok harus masuk ya, jangan telat lagi. Misalkan gitu, kalau telat nanti Bapak tidak akan dimasukkan. Misalnya Pak itu mengontrol ya, masih mengontrol, padahal kita harus menumbuhkan sikap intrinsiknya atau motivasi intrinsiknya dari dalam diri, bukan kita. Nah, yang keempat memonitor atau pemantau. Nah, memonitor biasa sebagai mengawasi saja, diantarkan ditinggali hukum tanpa ada perintah. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini adalah merespon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Nah, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau ini nanti posisi sebagai manajer ini nanti akan menggunakan sebagai restitusi. Ketika restitusi nanti menggunakan seperti itu. Nah, penilaian terhadap diri sendiri. Posisi kontrol manakah yang bisa kita lakukan? Kira-kira dari 5 itu yang mana, Bu? Yang paling bagus? Hukum, kadang manajer, kadang-kadang. Iya, ada memiliki berbagai karakter ya. Jadi mungkin ya setiap anak itu ada tindakan khusus, tidak disamakan. Ya, tapi biasanya kalau kita posisi sebagai manajer pasti itu paling dekat sama anak-anak. Kalau penghukum ya gitu, nanti konsekuensinya yang mungkin agak lebih berbahaya ya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku? Nah, di sini ada motivasi. Nah, guru berbuat. Nah, guru berbuat apa?
Ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu biasanya menghindari atau sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa, itu yang berceramah. Nah untuk identitas berhasilnya ya, atau kontrol dari luar, biasanya kalau guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, banyak alasan ya. Pada muridnya misalkan tadi kamu jangan telat ya, karena telat nanti kamu tidak akan diberi nilai, nanti kamu tidak akan dimasukkan ke dalam kelas, nanti kamu nanti gitu. Jadi beri alasan sampai si anak itu tidak telat lagi, tetapi nanti motivasi anak tersebut gak mau telat karena tidak mau dapat nilai atau bisa takut tidak dimasukin ke dalam kelas. Nah jadi itu motivasinya. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur saja. Dilihat nih si anak sudah terlambat berapa hari, udah gitu. Tidak diperingatkan si anak tersebut. Ketika dia masuk catat saja, itu catat saja. Tidak diingatkan ya kamu misalkan, tidak diingatkan. Nah yang ketiga adalah sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer biasa menghargai diri sendiri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan mencoba bermain peran. Di sana ada guru berkata. Nah, itu ada sebagai penghukum. Silahkan, ada yang mau? Pesan mau? Boleh, silahkan. Tunjukkan dengan suara yang bagaimana membuat orang merasa bersalah, bagaimana bagaimana pemantau kalau menjadi manajer bagaimana. Yang pertama ya Pak ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sangat menjiwai. Lanjut Pak ya. Lanjut, buat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, Bapak lelah sekali. Mengatakannya, Bapak stres. Iya. Lanjut. Oh, lanjut Pak. Sebagai teman. Oh, sebagai teman. Ayolah, tahukah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ingat, tidak pernah Bapak pernah bantu. Mohon maaf ya Pak ya, nggak kelihatan ini. Bapak pernah bantu. Ya. Lanjut ya. Apa peraturannya? Ya, kalau manajer apa yang kita yakin ya? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Terima kasih pesan. Terima kasih kalau sudah berbagi peran. Nah, kita melihat dan mendengarkan dari nadanya berbeda ya, mana yang penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling enak yang mana nih? Yang sukses antara teman atau manajer. Pemantau manajer ya, cuma kalau teman itu ya gitu, tidak meyakini apa yang dia lakukan atau salahnya itu apa, jadi dia tidak merasa dia bersalah akhirnya. Nah, untuk hasilnya ya, kalau misalkan yang penghukum, hasilnya si anak itu jadi memberontak, menyalahkan orang lain atau akhirnya berbohong karena untuk menutupi kesalahannya. Nah, kalau untuk pembuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong si anak tersebut. Nah, kalau menjadi teman jadi ketergantungan karena sudah biasa dibantu oleh guru ya. Dan juga mungkin tidak ada motivasi intrinsiknya. Terus sebagai pemantau yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi baru mau mengerjakan. Kalau tidak ada bapak gurunya ya itu anak-anak bahasa nama kamu anak-anak.
Dan yang untuk manajer yaitu mengaitkan pribadinya. Jadi nanti ada unsur intrinsiknya dari dalam dirinya. Apa sih? Kenapa saya begini? Apa kesalahan kita? Kita harus bagaimana solusi masalahnya tersebut. Nah, jadi anak tersebut belajar berpikir. Nah, sekarang sebagai murid nih, kita kan tadi sebagai guru. Nah, sekarang sebagai murid, ada yang mau berperan sebagai murid? Boleh. Benar, boleh. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Maafkan saya pikir Bapak teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Terima kasih Bu Lina. Nah, itu dari murid ya. Nah, kalau yang motivasinya jadi kalau misalkan dihukum ya tadi teh ya motivasinya jadi kurang paham, jadi balik marah-marah. Mungkin tidak di depan kita marah-marahnya, tapi di belakang ya. Si bapak itu mah makan wae. Nah, misalkan. Nah, kalau misalkan penghukum itu pasti anak itu akan melakukan kesalahan lagi karena ya tadi dia tidak merasa bersalah karena merasanya dia dihukum. Ya. Nah, kalau merasa orang berbuat salah yaitu merasa rendah diri, jadi seakan rendah diri si bapak misalkan dipanggil kepala sekolah gara-gara aku, atau misalkan telat rapatnya gara-gara aku ya, padahal tidak seperti itu. Nah, sebagai teman lemah, tidak mandiri atau tergantungnya kepada guru karena mungkin dekat dengan guru, dimanjakan sama guru, jadi ketergantungan. Nah, sebagai pemantau itu anak itu menjadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, kalau misalkan ada hadiah aku baru mau, kalau tidak aku tidak mau. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau jadi manajer itu yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu timbul di dalam dirinya sendiri. Nah, terus selanjutnya ini ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bu kira-kira? Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Padahal kan peraturan kelas atau peraturan sekolah itu sudah ada sebelum keyakinan kelas. Keyakinan kelas diajukan oleh siswa sendiri. Keyakinan kelas diajukan oleh siswanya sendiri. Jadi misalkan kalau buang sampah nanti kalau di kelas dulu seperti itu ya, konsekuensinya seperti itu. Jadi yang membuat aturan list-list, aturan itu bukan aturan ya, keyakinan kelas itu siswa sendiri, bukan guru. Kamu harus apa gitu. Iya, ya betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat keyakinan atau kesepakatan ya murid sendiri, siswa sendiri, mereka sendiri, sehingga mereka pun dalam berperilaku, dalam melaksanakan kesepakatan itu lebih bertanggung jawab ya. Jadi tidak semaunya kalau bisa melakukan kesalahan, kan kamu itu sudah membuat keyakinan sendiri, bukan dari ibu kan dan kalian. Jadi ya silahkan kalian apa yang kalian lakukan silahkan dipertanggungjawabkan. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena biasanya peraturan kelas itu bentuknya mengikat, tidak seperti keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas mah lebih global, lebih universal. Kalau peraturan kelas mah lebih mengikat seperti misalkan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, jangan coret dinding. Nah, kalau keyakinan kelas nanti kata-katanya dirubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tapi dirubahnya menjadi kata-kata universal dirubahnya.
Misalkan nanti ada anak-anak yang mengusulkan jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Nah, kalau misalkan nanti kata-kata keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati dan menghargai. Nah, itu poin keyakinan kelas itu poin-poinnya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini semua dilibatkan anak-anak dengan guru. Terus juga tadi kata-katanya bersifat abstrak, tidak langsung. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Yang telat masuk misalkan atau gimana, tidak seperti itu kalau keyakinan kelas. Nah, sebelum ini ada tayangan, dan tayangan saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di kelas 5. Tapi sebelum menyaksikan itu, kita breaking sebentar biar tidak mengantuk. Breaking dulu. Gini, kalau ada tepuk 1 ke kiri, 1 ke kiri, tepuk 2 ke kanan, tepuk 1 kiri, tepuk 2 kanan, kiri, tepuk 3 atas, kanan, kiri, atas, tepuk 4 kiri, kanan, kanan. Siap? Gitu aja. Konsentrasi. Oh, 4 dulu. Siap. Tepuk 1, tepuk 2. Ulangi ya, ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sekarang tambah lagi tepuk 5, berarti ke atas ya. Tepuk 5. Udah. Siap, ulangi. Siap. Pertama ke kiri dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sudah. Sama. Tepuk 5. Siap. Kita satu lagi belajar konsentrasi. Diacak. Acak. Konsentrasi. Siap. Tepuk 3. Siap. Kiri, kanan, atas. Siap. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 2. Iya, tepuk kanan. Lancar. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini salah satu saya membuat kegiatan kelas dengan anak. Silahkan disimak videonya Bapak.
Nah, Ibu
Bapak, itu adalah video tentang kesepakatan kelas di kelas 5. Nah, mungkin garis besarnya seperti itu untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini bentuk segitiga yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari dasar segitiga restitusi ini adalah sisi satu menurut Dan Gosen itu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Lanjut. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya melalui 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang gagal, itu bukan berarti, atau yang tidak sukses itu bukan berarti gagal, tapi itu adalah sebuah pembelajaran ya. Nah, itu berbuat salah itu wajar. Itu nanti ada kalimat-kalimatnya ya Bapak Ibu. Contohnya itu kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau misalkan kata-katanya sama, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita wajar karena kita itu manusia, tetapi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berbuat apa? Harus berbuat apa Bu? Kalau kita melakukan kesalahan, berarti kita harus berbuat. Nah, kita harus memperbaiki diri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk contoh kata-katanya seperti ini Bu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau intrinsik, sehingga dapat berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini harus ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, contoh kata-katanya itu, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh kata-kata dari menanyakan keyakinan. Nah, ini ada sebuah video ya Bu. Ini kasus. Tapi penyelesaian gimana dengan menggunakan segitiga restitusi. Silahkan disimak.
Nah, ini tanggapan dari siswanya. Nah, ini kasus yang kedua. Itu saja sering terlambat datang ke sekolah. Segitiga.
Nah, ini tanggapannya. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Nah, mungkin sebelum ditutup desiminasinya ini, sebelumnya kita akan melakukan refleksi dulu. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, refleksi tentang kegiatan barusan yang telah kita laksanakan bersama kayak apa nih? Atau misalkan saya mendapatkan ide baru, atau misalkan segitiga itu seperti ini, atau misalkan bosan atau gini atau gimana? Silahkan, ada yang mau merefleksi tentang kegiatan kita hari ini? Izin Pak. Ya. Maaf. Sebelumnya perkenalkan saya Syifa Saputri, saya dari guru kelas 4B di SDN Cijeruk. Kesan ataupun setelah saya mengikuti desiminasi yang Bapak sampaikan barusan, sebelumnya memang sudah melakukan sebuah kesepakatan kelas, namun siswa mengikuti dengan adanya kesepakatan kelas, siswa patuh sendiri tanpa harus saya ingatkan. Contohnya seperti sampah, buang sampah, mereka tuh buang sampah hilang gitu banyak. Alhamdulillah kualitas anak itu. Mungkin karena saya baru dalam profesi ini ya Pak, dengan telah disampaikannya ilmu yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya menjadi mengetahui ternyata ada restitusi, di mana tadi saya juga apa itu restitusi ya, saya cari sendiri. Jangan mendengar. Jarang mendengar. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau karakter yang lebih kuat lagi. Ternyata yang telah dilakukan kesepakatan kelas itu, siswa paham apa yang harus mereka lakukan, itu adalah namanya restitusi. Saya jadi tahu, dan kekurangan saya mungkin saya menjadi refleksi ya, sikap saya kontrol terhadap siswa. Waduh, kemarin ya ternyata saya kurang, tidak boleh seperti ini, harusnya seperti apa, dan saya menjadi mengetahui tahta tertinggi menjadi seorang guru ternyata kontrolnya adalah seorang manajer, yang mungkin saya masih belajar untuk ada di tahap tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Burhan atas ilmu yang telah disampaikan. Mungkin saya menjadi mengetahui kekurangan saya ada di bagian ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya dapat mengontrol emosi atau ego saya. Mungkin yang susah itu ya, mengontrol ego, emosi kepada siswa yang karakternya bermacam-macam. Mungkin kita harus belajar lagi mengontrol ego tersebut itu. Terima kasih Pak Burhan atas kesempatan mengajarkan kami. Mangga saya siapa yang mau? Ya, terima kasih Bu Syifa. Emang benar ya, itu yang paling susah itu adalah mengontrol emosi. Karena sama kita masih belajar untuk mengontrol emosi. Apalagi kalau misalkan kita ada masalah di rumah atau dimanapun, ya bagaimana caranya agar tidak dibawa ke sekolah, ya itu yang susah. Sehingga jangan sampai anak didik kita menjadi pelampiasan kita, itu yang susah. Nah, mungkin desiminasi ini saya harapkan ada manfaatnya buat Bapak, buat Ibu, dan mungkin itu juga menjadi pembelajaran diri buat saya. Tadi juga ada beberapa pendapat yang saya ambil buat nanti saya bawa ke kelas saya. Dan saya juga sama kalau Ibu Pak tahu sing 3 restitusi itu pas ikut CGP. Nah, jadi kalau pengen lebih
tahu tentang cerita garis polisi, silahkan Ibu Bapak ikut CGP yang semangat. Semangat ya. Mas Adi silahkan. Semangat ya. Buat mungkin ada nanti angkatan ke-12, angkatan 11 sudah. Testingnya sekarang kita 12. Semangat Mas Adi. Siapa? Oke, untuk diseminasi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau berlebih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.